Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Priska Febriandini dari D3 Administrasi Perkantoran Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin membahas tentang tata cara penerimaan tamu yang baik dan yang benar. Tamu kantor adalah seseorang atau kelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk urusan tertentu. Seperti yang kita ketahui, tugas seorang sekretaris itu sangatlah komplit. Salah satunya menerima tamu dan mempertemukan tamu dengan pimpinan. Maka dari itu, seorang sekretaris harus melayani tamu dengan baik dan dengan benar agar tamu tersebut merasa nyaman, dihormati, dan memberikan kesan yang positif untuk perusahaan yang sedang kita jalani atau tempat kita bekerja. Jadi, seorang sekretaris harus mengetahui tata cara atau etika dalam menerima tamu yang baik dan yang benar. Sehingga dalam menerima tamu sangatlah penting untuk memperhatikan sikap dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima tamu tersebut, agar tamu yang datang ke perusahaan kita tidak kecewa dan kita tidak memberikan pandangan negatif atau persepsi negatif kepada tamu yang datang ke perusahaan kita. Karena seorang administrasi atau seorang sekretaris ataupun seorang resepsionis adalah wajah dari sebuah perusahaan itu sendiri. Karena mereka adalah orang yang pertama kali bertemu dengan tamu dan melayani tamu itu tersebut dan mengatasi setiap permasalahan dari awal dengan tamu. Sehingga mereka sangatlah penting untuk memiliki kepribadian dan sikap yang ramah, sopan terhadap orang lain, terutama kepada tamu. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima tamu, apabila sudah ada janji, tepati waktu. Apabila sedang ada tugas di luar kantor, harus memberitahu dan minta maaf untuk datang terlambat. Prioritas harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua, ketika tamu masuk, hendaknya berdiri, tersenyum, dan bersalaman. Karena sekarang lagi ada pandemi, kita cukup memberikan seperti ini saja kepada tamu, itu sudah jauh lebih cukup, itu sudah memperlihatkan bahwa kita sudah memberikan dan menghormati mereka yang sudah datang ke perusahaannya kita. Lalu yang ketiga, berikan sapaan yang ramah kepada tamu, seperti contohnya selamat siang, selamat pagi, selamat datang. Nah, seperti itu. Lalu, tata cara mengantar tamu dan melayani tamu. Yang pertama, jangan membeda-bedakan tamu sama sekali, baik itu secara fisik ataupun jabatannya, karena semua tamu itu sama. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kita terhadap tamu, sehingga para tamu yang datang ke perusahaan kita tidak kecewa dan tidak memberikan persepsi negatif terhadap perusahaan kita. Dan sangat tidak boleh sekali kita sebagai pelayan dan sebagai pemberi layanan kepada tamu tidak boleh melihat tamu dari atas sampai ke bawah. Itu sangatlah tidak boleh, karena itu akan membuat tamu yang datang ke perusahaan kita itu tersinggung. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi, bagian penerima tamu, seorang resepsionis, seorang administrasi, itu adalah wajah perusahaan. Sambutlah tamu dengan penuh senyuman, penuh semangat, dan penuh keceriaan. Sambutlah mereka dengan sopan, ramah, dan tutur kata yang baik, agar tamu yang datang senang, merasa dihargai dan dihormati oleh kita sebagai penerima tamu. Apabila tamu datang, sambutlah dengan baik, dengan kehangatan, dengan wajah senang. Jangan sekedar menengok ke samping atau bersikap tidak acuh dan tak acuh sambil mengerjakan pekerjaan. Ketika mengantar tamu, tunjukkan tempat yang dituju dan dengan telapak tangan ke arah atas dan jari merapat. Ketika mengantar tamu ke tempat tujuan, berjalanlah
agak ke depan dengan posisi sedikit miring, sambil sesekali menengok ke belakang untuk memperhatikan jalan tamu tersebut. Selanjutnya, membukakan pintu untuk tamu. Kalau pintu bergerak ke arah dalam, Anda masuk dahulu, atau kita sebagai sekretaris atau kita sebagai resepsionis, kita masuk terlebih dahulu, lalu dorong atau buka pintunya dan persilahkan tamu itu untuk masuk. Dan bila daun pintu bergerak keluar, buka pintu tersebut lebar-lebar dan pastikan tamu untuk masuk terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, tamu yang diterima biasanya untuk masuk dan menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan oleh kantor. Lalu selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang sekretaris saat menerima tamu. Yang pertama, mempersilahkan tamu duduk di tempat terhormat, biasanya di tempat paling jauh dengan pintu. Lalu yang kedua, duduk berhadapan dengan tamu dan melayani dengan sikap yang sopan dan ramah. Lalu yang ketiga, ketika akan memasuki ruangan yang ada tamu di dalamnya, untuk mengetuk terlebih dahulu pintunya, dan saat sudah masuk ke dalam, tundukkan kepala dengan menunjukkan rasa hormat terhadap tamu tersebut. Lalu, barulah berbicara dengan orang yang kita tuju. Lalu yang keempat, apabila materi pembicaraan hanya perlu disampaikan atau diketahui oleh orang yang ingin kita sampaikan, tulislah apa yang ingin kita bicarakan tersebut di kertas catatan kecil. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ketika tamu akan meninggalkan ruang tamu, bukakan pintu dengan ramah dan sopan dan ucapkan terima kasih. Daripada kita berlama-lama, lanjut saja kita ke tahap tata caranya. Yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan tamu tersebut datang ke perusahaan kita. Lalu yang kedua, hendaklah menerima tamu dan melayani tamu dengan sopan dan ramah. Yang ketiga, usahakan meja rapi dan bersih agar tamu merasa nyaman. Lalu yang keempat, di ruang tunggu, hendaklah sediakan fasilitas untuk tamu seperti koran, majalah, brosur, atau sebagainya yang mengenai perusahaan kita juga bisa, agar tamu tidak merasa bosan saat menunggu. Lalu yang kelima, jika pimpinan tidak dapat menemui tamu, hendaklah kita sampaikan kepada tamu dengan sopan dan ramah, agar tamu tersebut dapat menerimanya dan merasa dihargai. Lalu yang keenam, kita sebagai resepsionis atau sekretaris, hendaklah kita menjaga ucapan kita kepada tamu, harus mengetahui apa yang bisa kita bicarakan dengan tamu dan apa yang tidak. Lalu yang ketujuh, ketika ada tamu yang tidak diundang, hendaklah kita sebagai seorang sekretaris atau resepsionis yang baik, kita harus melayaninya dengan baik, ramah, dan sopan, agar tamu tersebut tidak merasa terhina ataupun terkesan negatif terhadap perusahaannya kita. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikannya atau mengatasinya, kita bisa meminta pertolongan kepada pihak pengamanan seperti satpam. Lalu yang kedelapan, ambil keputusan secara cepat dan tepat. Kepada siapa hal tersebut harus dihubungkan agar masalah dapat segera terselesaikan apabila pimpinan tidak dapat ditemui. Dan itulah tata cara dalam penerimaan tamu yang dapat kita ketahui. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh dalam penerimaan tamu. Selamat siang Ibu, apa ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Mbak, saya mau bertemu dengan Bapak Kardun, ada nggak ya? Iya Ibu, silahkan duduk dulu. Mohon maaf Bu sebelumnya, dengan Ibu siapa? Oh iya, terima kasih ya Mbak.
Saya Ibu Karlina dari PT Santika Abadi Jaya. Baik, dengan Ibu Karlina dari PT Santika Abadi Jaya. Mohon maaf Bu, sebelumnya Ibu keperluan apa ya bertemu dengan Bapak Kardun? Jadi beberapa hari yang lalu Sekretarisnya Bapak Kardun memberikan konfirmasi kepada perusahaan kami melalui email bahwa Bapak Kardun bersedia untuk ditemui pada hari ini. Baik Ibu, untuk pertemuannya apakah Ibu sudah konfirmasi kembali kepada sekretarisnya Bapak Kardun? Kalau untuk konfirmasi sih belum ya Mbak ya, karena kemarin itu sekretarisnya Bapak Kardun sudah memberitahu melalui email kepada perusahaan kami untuk bertemu dengan Bapak Kardun pada hari ini. Jadi saya tidak melakukan konfirmasi kembali kepada pihak sekretarisnya Bapak Kardun. Begitu Mbak. Untuk jam temunya jam berapa ya Bu ya? Untuk jam temunya jam 2 Mbak. Baik Ibu Karina, kalau begitu mohon ditunggu sebentar ya Bu. Saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada sekretaris Bapak Kardun mengenai pertemuan Ibu dengan Bapak Kardun pada hari ini. Dan apakah Bapak Kardun ada di ruangan atau tidak. Mohon ditunggu sebentar Ibu. Mohon maaf Ibu Karlina, kata sekretarisnya Bapak Kardun saat ini tidak ada di ruangan karena ada meeting mendadak dengan Dewan Komisaris. Dan diperkirakan akan selesai sekitar 1 atau 2 jam lagi. Apakah Ibu Karina ingin menunggu atau mengganti jam temunya Ibu? Kalau begitu saya ganti hari aja deh Mbak. Jadi hari Kamis, karena hari ini saya juga sibuk. Setelah ini saya juga ada meeting dengan klien. Baik Bu, janji pertemuannya diganti hari Kamis ya Ibu Karina. Jam berapa ya Bu? Saya ganti jam 2 aja Mbak. Mohon maaf Ibu Karlina, untuk hari Kamis jam 2 Bapak Kardun ada pertemuan, yaitu meeting dengan klien. Jadi Bapak Kardun adanya kosong pada jam 9 sampai jam 12 Ibu. Ya sudah Mbak, kalau begitu saya ambil jam 9 aja deh. Baik Ibu Karina, saya ulangi kembali ya Bu. Untuk pertemuannya pada hari Kamis jam 9, benar Ibu? Iya benar Mbak. Baik Ibu Karina, apakah masih ada yang bisa kami bantu? Udah Mbak, nggak ada. Tapi tolong ya Mbak, tolong dibilangin sama pihak sekretarisnya Bapak Kardun kalau jam 9 itu tolong bisa untuk menemui perusahaan kami melalui saya, agar kami tidak bolak-balik datang ke perusahaan ini, karena kami juga ada janji temu dengan pihak lainnya. Jadi tolong banget disampaikan kepada Bapak Kardunnya mengenai pergantian hari jam temunya. Baik Ibu Karina, nanti kami akan segera sampaikan ke pihak sekretarisnya Bapak Kardun untuk membuatkan jadwal pertemuan Ibu pada hari Kamis jam 9. Oke baik Mbak, kalau begitu terima kasih ya Mbak. Iya baik Ibu, sama-sama Ibu, terima kasih.